Oke, halo Sobat Patil semua. Salam Patil. Salam Patil itu begini maksudnya Mas. Ya. Salam Patil. Baik, hari ini kita kedatangan salah satu guru kita. Kalau di YouTube ini guru kita. Tamu spesial. Tamu spesial. Hari ini Sidokarto Office kedatangan tamu spesial. Nanti dia akan memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya, teman-teman, hari ini ada konten kita sih dadakan ya. Namanya Kodak. Konten dadakan. Kodak. Namanya Kodak. Juga dadakan ya. Dadakan. Konten dadakan. Nanti akan bercerita mengenai ya beberapa hal lah, mengenai bagaimana membangun bisnis di bidang pertanian dan perikanan. Jadi jangan salah, ini petani milenial ini begini. Petani milenial begini karena kita harus mempertahankan ketahanan bangsa melalui pertanian. Kita siap. Ini mau jadi bupati apa? Oke, kayak gitu. Di sebelah saya ada Mas Puka. Halo Sobat Patil semua, ini Mas Puka. Halo. Ya, dan Kenalan biasa. Oh ya, kenal dulu Mas. Oke, saya Puka Simbolon, konten kreator YouTube Cap Capung. Nah, bagi teman-teman yang penasaran kan, ini sudah artisnya. Di balik layar itu ini Balik artisnya layar. ya. YouTube Dan seperti biasa, saya Ale dan rekan saya Riko. Riko siapa kok? Hari ini Ruang. menjadi Riko siapa? Riko biasa aja. Ya, Riko biasa Yang aja. komentator bola itu siapa sih? Ketowel. Ah, dengan Riko Toel. Jadi begini, Mas Puka. Ya. Ini kan kebetulan kita mungkin bagi teman-teman juga di rumah tadi sudah ada klik konten lah ya di sini. Ya. Tapi sebenarnya sih tujuan utama kita ini Mas, selain kita juga mau buat konten YouTube dan sudah jalan di konten YouTube kami di Sidokarto Office, sebenarnya tujuan utama kami adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan petani Mas. Baik. Saya ini kemarin kan salah satu korban pandemi. Ya. Akhirnya harus berpikir gimana caranya memasukkan pundi-pundi rupiah lah Mas. Ya kan? Akhirnya ya udah deh, kita mencoba untuk bagaimana sih membudidayakan lele. Dari budidaya lele ini harapannya adalah ya teman-teman juga di luar sana bisa ya kan Mas mengedukasi. Ya. Nah itu kalau dari kami. Ya. Nah, ada yang menarik ternyata setelah kita lihat setelah kita naik 5 gunung bertemu 7 samudra, kita melihat salah satu konten di bidang pertanian. Konten cap-capung. Channel kondang loh. Pertama yang saya lihat ya kan, wah ini oke banget nih sinematografinya ya kan. Tapi memang jurusannya sinematografi Mas atau multimedia? Multimedia itu cuma hobi Mas. Hobi ya? Iya. Hobi. Terus kalau jurusan kuliah dulu agribisnis juga. Oh, agribisnis. Tepat ya kan, hobi dengan jurusan akhirnya dikombin jadi passion, akhirnya bikin ini ya. Jadi Cap Capung. Akan adakah cap-capung untuk membuat sebuah konten reality show? Enggak Mas. Kita memang pure untuk bantu petani-petani kita. Oh, iya. Khususnya Enggak, petani. Yes. Oh, untuk membantu petani milenial. Iya. Ya siapa tahu kan nanti mau dibuat reality show, artinya ada orang lari-lari di tengah sawah Mas, putus pacaran, ditinggal pergi pacarnya gitu kayak. Kita enggak konten receh lah. Oke, siap. Itu berbobot. dari pertanian kita akan membuat konten yang bukan konten receh. Wah, enggak juga sih ya. Intinya sih ya kita mencoba untuk bagaimana narsis dan eksis di dunia. Benar. Nah, pertama kali bikin cap-capung ini Mas dari tahun berapa? Jadi Cap Capung ini kita buat dari tahun 2017 Mas. 2017. Kurang lebih udah 3 tahun. Dan kita itu memang mengangkat petani-petani, khususnya petani muda dan juga pengusaha di bidang UMKM. Tapi lebih prioritas di bidang pertanian. Di bidang pertanian ya? Ya. Itu pertama ya, visi misinya pertama ya, Ya. sambil mendokumentasikan ya Mas. Nah, jadi kan di perkembangan zaman sekarang itu kan dunia internet itu atau media sosial itu sudah menjadi kebutuhan ya. Iya betul. Semua orang itu apa-apa dari media sosial atau internet. Kita belanja, interaksi dan segala macamnya. Dan media sosial atau internet ini kan sudah menjadi istilahnya kendaraan utama juga untuk mempromosikan apa aja yang kita usahakan gitu Mas. Oke. Nah, di situ di bidang pertanian itu dulu belum ada. Oh iya betul. Jadi kenapa nggak kita angkat aja di bidang pertanian seperti Iya itu. Nah, betul. dan respon pertama dari
teman-teman teman-teman penonton segala macam itu sangat antusias luar lah ya. biasa, Iya. komentarnya segala macam. Dan kita juga ingin mengubah image pertanian itu yang dulu dianggap penuh keselamatan, miskin, kotor segala Wah, macam. mohon maaf mas, kalau petani ini bau, kotor, terus apalagi mas ya, nggak ada masa depannya lah. Iya. Pokoknya apalah itu ya kan? Hancur lah. Hancur lah. Pokoknya jauh dari ekspektasi Iya. dan anu lah, jauh dari harapan lah ya. Nah, itu yang mau kita publish bahwasanya pertanian itu bisa kaya, bisa sukses, Betul. bergengsi dan Betul. memiliki masa depan yang cerah. Dan itu selama 3 tahun itu sudah saya buktikan, Mas. Ya. Banyak petani-petani muda kita yang sudah bisa dibilang bisa jadi pembicara juga, Mas. Bahkan bisa jadi Mengamalkan ilmunya untuk orang lain iya. juga. Nah, dan banyak juga yang tadi persoalan tadi itu kan mempublikasikan pertanian. Ya. Jadi di Cap-Capung itu juga kita membantu petani kita untuk memperkenalkan usaha mereka. Ya. Jadi banyak petani kita, saya klaim itu 80% petani yang sudah kita angkat itu punya dampak, terutama di bidang pendapatan, terus kunjungan sama jadi pemateri. Jadi banyak petani itu yang keangkat itu. Ya, resultnya itu tadi ya. Akhirnya Iya. bisa eksis juga ya. Dari mereka dulu jualan ke tengkulak, setelah kita angkat langsung ke masyarakatnya. Langsung ke masyarakat. Jadi Artinya end user ya, bukan Iya. B2B lagi kan. Iya. Ada Oke. juga yang dulu dia petanian kecil, sekarang juga jadi besar. Sudah jadi Bahkan besar. masnya jadi pembicara. Itu berkat Itu lumayan itu publikasi. jadi pembicara itu. Saya manggilnya Mas atau Le atau apa ini anak? Kayak aja ya. Le aja ya. Iya. Biar kita mesra lah ya. Iya. Panggilannya itu. Enggak lemas. Le. Nah, jadi kan sebenarnya kalau saya perkenalkan di Sidokartopis ini yang kita pakai ini namanya green water system. Iya. Makanya bingung kan, airnya kok hijau-hijau. Paling banter itu ya hijaunya kecoklatan. Ini namanya green water system, Mas. Apa itu green water system? Green water system itu adalah salah satu teknik untuk mencangkok air agar mikroalganya muncul. Mikroalga itu yang tanpa ditreatment yang bisa itu hanya di misalnya yang sungai-sungai perawan gitu loh, Mas. Maksudnya yang belum diapa-apain gitu. Nah, itu dia muncul biasanya mikroalganya, sungai besar. Tapi kalau kayak sungai-sungai kecil yang sudah terlanjur ini apa segala macam. Nah, jadi lele itu yang bikin bau sebenarnya amonia, Mas. Amonia itu adalah salah satu kotoran dari lele. Dan itu sangat bau sekali. Kalau tidak ditreatment tidak terlalu ini ya dia akan ya makanya kan banyak yang bilang, "Wah, lele itu makan ini sensor ya." Terus lele makan ini enggak. Kami membuktikan bahwa ya lele makannya pelet, bahkan makan daging juga, Mas. Ini dari mikroalga. Ya akhirnya kita mencoba membuktikan bahwa ya ini budidaya yang kita bisa buat. Ini kan sebuah edukasi juga kalau kita angkat tentang Green water system. green water system itu. Jadi itu yang sebenarnya mau kita angkat juga di channel Cap-Capung. Ya. Ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya. Bukan cuman cerita inspiratifnya, tapi edukasinya. Yes. Oleh sebabnya itu saya juga baru tahu, tak kira itu tadi nih karena kotor, padahal Atau karena pandan. iya ternyata teknologinya seperti itu. Ya. Saya aja yang udah lama di bidang channel pertanian baru tahu. Baru dengar, Mas, ya, mungkin ya. Dengar, iya. Sudah lama mungkin karena kan sibuk syuting. Waduh. Jadi lama gak lihat-lihat ya. Nah, gini, Mas. Ini kita buat rame aja sekalian. Ini aja Mas, apa? Diterangin aja biar sekalian penonton tahu kan. Iya. Apa itu masnya? Iya. Silakan kok. Green water system ini kita nih jadi memanfaatkan mikroalga Ya. kan termasuk dalam golongan phytoplankton. Top lah. Jadi dia itu memang sangat kecil-kecil tapi banyak yang tampung. Jadi ketika kita itu jadi ketika lele itu bukan lagi jam makannya dia, jadi dia itu tetap bisa makan. Jadi kita memunculkan makanan itu langsung dari tulang. Kayak makanan alami. Iya, makanan alami. Makanya jangan kaget, Mas. Ini kan karena tadi itu mikroalga ini kan salah satu termasuk phytoplankton. Iya. Oh, di bawah itu ada SpongeBob, Patrick. Ya kan? Sandy. Di bawah. Bukan phytoplankton. Fungsi lainnya apa? Fungsi Apakah lainnya itu kayak kan ini kan panas matahari. Iya. Apakah sebagai tempat pembedanya juga? itu bisa juga karena dia meredus Ya. sinar matahari yang terlalu banyak. Juga dia itu sebagai penstabil. Kita tahu kalau misalnya lele ini
sinar banget, panas banget. Jadi ini juga sebagai penyimbang suhu. Tapi bisa dibilang ikannya nggak stres, makanya bilang ikannya. Karena lele ini termasuk banyak penyakitnya mas. Ada namanya moncong putih, ada lagi namanya siluman moncong putih, nama penyakitnya. Ya dan beberapa penyakit yang lainnya lah yang berhubungan dengan bakteri patogen. Ya, bakteri patogen. Berarti ini juga sangat membantu kan? Sangat membantu. Sangat membantu. Terutama nge-reduce jumlah pakan yang diberikan. Karena tadi kan ibaratnya kalau nggak ada fitoplanktonnya dia bisa makan 1 kilo gitu kan? Iya. Ibarat kata nih, karena ada fitoplanktonnya ya berarti 1/4 kilo lah atau 1/8 kilo lah. Gini aja biar rame. Kita buat ujian aja nih mas, buat teman-teman lab. Jadi gini, Sidokarto akan memberikan giveaway. Bagus ini bro. Giveaway buat sobat Patil dan Cap-Capung apa disebut apa penontonnya nih? Belum ada. Capungers. Capungers. Oke, Capungers. Ya langsung kita buat. Konten dadakan titik lah ya, Kodak konten dadakan. Nah, untuk Capungers dan sobat Patil dari Cap-Capung dan dari Sidokarto Fish akan dipilih 2 pemenang. Terutama sih kalau bisa sih nanti bisa diambil di Jogja di kolam kita sekaligus juga mungkin kita bisa konten akan kita berikan bibit lele Berapa tuh mas? masing-masing 100 bibit satu orang. Jadi ada 2 pemenang, ada 2 orang, berarti 200 bibit masing-masing 100. Yang memilih pemenangnya nanti dari channel Cap-Capung untuk Capungers dan dari Sidokarto Fish Sobat Patil yang menilai itu Sidokarto Fish. Caranya adalah bagi teman-teman silahkan subscribe kedua channel ini, yaitu nanti ada di bawah atau di deskripsi akan kita cantumkan, yaitu Cap-Capung dan Sidokarto Fish. Terus yang kedua, teman-teman harus follow IG dari Cap-Capung dan Sidokarto Fish. Dan yang ketiga, berikan komentar terbaik di YouTube kami dan di IG kami, alasan agar kami bisa berikan giveaway ini kepada teman-teman. Jadi sebagai petani, kalau ini sebutannya mas, kalau dari sisi perikanan adalah petani budidamber, budidaya ikan dalam ember. Dan jangan lupa giveaway ini kita buka dari video ini diupload sampai dengan 7 hari setelahnya akan kita umumkan nanti pemenangnya di kolom komentar channel masing-masing kami. Apa? Masing-masing channel kami. Apa sih? Hah? Dan di IG juga. Oke, baik teman-teman semua. Le, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah. Di Kotowel? Oke, baik. Jayalah selalu petani Indonesia, jangan malu jadi petani, jangan malu jadi orang yang bergerak di pertanian maupun di perikanan. Kita harus bisa mewujudkan ketahanan minimal untuk diri kita sendiri dulu lah. Walaupun kita sendiri ya. Untuk kita sendiri dulu. Kalau memang ketahanan pangan untuk diri kita sendiri. Setelah diri kita bisa, baru kita mencoba bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain.